Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Kak Roni dalam sesi belajar online. Oh ya adik-adik, pada sesi kali ini kita akan belajar matematika kelas 6 semester 1 mengenai operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, namun sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oh ya adik-adik, sebelum kita masuk materi operasi hitung campuran bilangan cacah, ada beberapa hal yang harus kita ingat, yaitu bahwa bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang nilainya positif, yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian, dalam operasi hitung bilangan cacah, kita juga harus tahu adanya penjumlahan, kemudian pengurangan, ada juga perkalian, dan ada juga pembagian. Nah, dalam materi kali ini, dalam operasi hitung campuran bilangan cacah ada aturan penyelesaiannya loh. Apa saja ya? Yang pertama, kita kerjakan urut dari sebelah kiri baik dalam operasi hitung penjumlahan dan pengurangan maupun dalam operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, kira-kira jelas ya. Kemudian ada lagi aturan yang kedua nih adik-adik. Apa saja ya? Kita lihat yuk. Nah, ini dia aturan yang kedua. Dahulukan pengerjaan operasi perkalian atau pembagian daripada penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini berlaku apabila terdapat pada soal campuran antara penjumlahan dan perkalian atau pengurangan dan pembagian. Kemudian aturan yang ketiga, jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu, kemudian baru dilanjutkan untuk mengerjakan operasi hitung yang lain. Nah, sudah tahu ya aturan-aturannya? Mari kita mulai ke aturan yang pertama. Apa itu adik-adik? Ada yang tahukah? Nah, yang aturan pertama yaitu kerjakan urut dari sebelah kiri baik dalam operasi hitung penjumlahan dan pengurangan maupun dalam operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, biar lebih jelasnya kita lihat contohnya ya. Nah, contohnya sebagai berikut. Yang pertama, ini dalam penjumlahan dan pengurangan. Contohnya 12 ditambah 25 dikurangi 32. Maka kita kerjakan terlebih dahulu yang sebelah kiri, yaitu 12 ditambah 5. Tahu 12 tambah 5 berapa hasilnya? Adalah 37. Kemudian baru dikurangi dengan angka 32. Maka hasilnya adalah 5. Jadi 12 ditambah 25 dikurang 32 adalah 5. Nah, sekarang contoh yang kedua. 20 dikurangi 16 ditambah 23. Dan kita kerjakan yang paling kiri, yaitu operasi hitung pengurangan. Itu adalah 20 dikurangi 16 sama dengan 4 ditambah dengan angka yang lainnya, yaitu 23. Maka hasilnya adalah 27. Jadi 20 dikurangi 16 ditambah 23 adalah 27. Betul kan? Nah, sekarang untuk soal perkalian dan pembagian. 8 dikali 9 dibagi 6. Nah, dalam hal ini kita kerjakan terlebih dahulu yang sebelah kiri, yaitu perkalian. 8 dikali 9 adalah 72, kemudian baru dibagi 6. Maka hasilnya ada yang tahu tidak? 12. Nah, jadi 8 dikali 9 dibagi 6 hasilnya adalah 12. Baiklah, kita menuju soal berikutnya.
Ada 64 dibagi 8 dikali 5 sama dengan titik-titik. Kita kerjakan terlebih dahulu pembagian. 64 dibagi 8 adalah 8. Kemudian kita kalikan angka berikutnya, yaitu kita kalikan 5. Maka hasilnya adalah 40. Jadi 64 dibagi 8 dikali 5 adalah 40. Nah, itulah contoh dari penyelesaian soal pada aturan-aturan yang pertama. Sekarang kita masuk ke aturan yang kedua, yaitu kita dahulukan pengerjaan operasi perkalian atau pembagian daripada penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini biasanya terjadi pada soal-soal yang ada campuran perkalian atau pembagian dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk contoh soal pertama. 30 ditambah 4 dikali 6 sama dengan titik-titik. Maka kita kerjakan terlebih dahulu 4 kali 6, yaitu 24. Dan kemudian baru kita tambahkan dengan angka yang di depan, yaitu adalah 30. Maka 30 ditambah 4 sama dengan 54. Jadi 30 ditambah 4 dikali 6 hasilnya adalah 54. Nah, untuk selanjutnya kita coba lagi soal berikutnya ya adik-adik, yaitu ada 26 ditambah 15 dikurangi 81 dibagi 9 sama dengan titik-titik. Di sini kita akan mulai mengerjakan terlebih dahulu 81 dibagi 9, yaitu 9. Kemudian kita lanjutkan dengan operasi lain, yaitu 26 tambah 15. Yaitu hasilnya adalah 41 dikurangi 9, maka hasilnya adalah 32. Jadi 26 ditambah 15 dikurangi 81 sama dengan 32. Nah, untuk contoh soal berikutnya, yaitu ada 48 dikurangi 5 dikali 8 ditambah 24 dibagi 6 sama dengan titik-titik. Kita kerjakan terlebih dahulu perkalian dan pembagian. 5 dikali 8 sama dengan 40 dan 24 dibagi 6 sama dengan 4. Kemudian kita lanjutkan dengan 48 dikurangi 40 sama dengan 8. Kemudian ditambahkan dengan 4, maka hasilnya adalah 12. Jadi 48 dikurangi 5 kali 8 ditambah 24 dibagi 6 sama dengan 12. Sekarang kita masuk pada aturan ketiga ya adik-adik. Jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu, kemudian baru dilanjutkan untuk mengerjakan yang lain. Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Contohnya 7 ditambah 8 dikali 6 sama dibagi dalam kurung 17 dikurangi 5 sama dengan titik-titik. Maka kita kerjakan yang ada di dalam kurung, yaitu 17 dikurangi 5, hasilnya adalah 12. Kemudian kita lanjutkan dengan menurunkan 7 ditambah 8 dikali 6 dibagi 12. Kita kerjakan terlebih dahulu perkaliannya, yaitu 8 dikali 6 sama dengan 48. Dan kita turunkan juga 7 ditambah 48 dibagi 12. Kita kerjakan yang pembagian dulu, yaitu 48 dibagi 12, hasilnya adalah 4. Kemudian kita turunkan angka 7 untuk ditambahkan dengan angka 4, yaitu hasilnya 11. Jadi 7 ditambah 8 kali 6 dibagi dalam kurung 17 dikurangi 5, hasilnya adalah 11. Nah, itulah aturan dari operasi hitung campuran bilangan cacat beserta contoh-contohnya. Sekarang adik-adik boleh menulis tugas mandiri untuk dikerjakan di rumah ya. Yang pertama, 23 dikurangi 5 ditambah 14 sama dengan titik-titik. Yang kedua, 15 ditambah 42 dibagi 3 dikurangi 20 sama dengan titik-titik. Dan yang ketiga, 6 ditambah 12 dibagi 3 kali dalam kurung 9 dikurangi 4 sama dengan titik-titik. Nah, silakan adik-adik praktekkan di rumah dengan menggunakan aturan-aturan yang telah disampaikan ya. Nah, semoga
apa yang telah disampaikan tadi adik-adik paham. Dan demikianlah pembelajaran matematika sederhana kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat mencoba dan jangan menyerah ya adik-adik sekalian, agar kita menjadi anak-anak yang pintar dalam matematika maupun dalam mata pelajaran lain. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan apabila banyak kesalahan, saya juga mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.